itu selalu dimulai dengan seorang ibu yang menyiapkan sarapan demi sang anak tercinta. Apalagi ini adalah hari pertamanya menjadi siswa SMA. Rio, sarapan dulu nak. Semuanya sudah kamu siapkan nak. Jangan sampai ada ketinggalan loh ya. Iya. Ya udah, aku mau berangkat dulu ya, Ma. Iya, hati-hati jalan ya nak. Dia balik. Nggak tahu? Sini mepet-mepet sama aku tuh kalau dulu banget bisa nggak orang dua aku cuma dua aja. Woi Rio, Di, tumben gak telat. aku loh sebenarnya anak rajin, mana pernah telat? Halah, Hasan. Wih, sekelas lagi kita yuk. Bosan aku lihat mukamu terus selama 6 tahun. Protes sana sama kepseknya, jangan sama aku lah. Oi, kenalan dulu bro, aku Dika. Widih, kawan baru nih. Aku Hendri, Salkendik. Salkendik, aku Rio. Kalian sahabatan? Aku gabung dong. Aku gak punya teman di sini. Boleh aja sih, kami berdua nggak milih-milih temen kok. Yoi, aman aja nih. Kita mah baik, nggak gigit. Yuk, aku duluan ya. Mau bawa motor ke bengkel nih. Oke men, aku juga bentar lagi dijemput sama supir kayak biasa. Mau pulang bareng nggak yo? Enggak deh Di, bentar lagi aku dijemput sama supirku. Ah, masa anak cowok SMA masih diantar jemput supir? Kayak anak cewek tau nggak? Udahlah, ikut aku aja. Ya sudah, ayo bareng Di. Nah, gitu dong. Tunggu depan ya. Aku ambil motor dulu ke parkiran. Gimana Di? Jangan pulang sekarang yo. Ikut aku nongkrong dulu. Teman-temanku yang lain baik kok. Wih, bawa anak siapa nih Dik? Salkan bro, gue Hakim. Hai anak baru, Salkan, aku Nia. Gue Marvin bro, salam kenal ya. Aku Cecil. Aku Rio. Terlalu asik dengan lingkungan pertemanan yang baru, membuat Rio tiba-tiba menjadi lupa dengan segala hal. Jika bukan karena tidak sengaja melihat ke arah jam di HP, Rio tidak akan tahu bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Guys, aku harus pulang. Santai dulu nggak sih yo? Baru juga jam segini. Baru juga jam 7. Dia gak kayak kalian ya. Jangan ngajar yang sesat. Yuk, aku antar pulang yuk. Yakin tuh si Dika begitu. Yakin sih itu basa-basi dia doang. Menurutku itu strategi dia sih, bikin dia nyaman dulu bareng kita, terus bisa dihasut deh. Kasihan dah tuh anak. Halah, demen juga kan kalau nambah, jadi banyak duit deh. Nggak salah sih. Kamu dari mana aja nak? Mama khawatir. Ngumpul bareng teman. Sama Hendri. Hendri tadi punya telepon saya di rumah. Bukan sama Henry. Mama gak usah kepo deh, aku mau ngapain juga. Aku udah besar, Ma. Rio, kamu udah bentak mama nak. Cuma khawatir sama kamu. Bulan berlalu, Rio semakin dekat dengan Dika dan teman-temannya. Dia bahkan sering membatalkan janji mainnya dengan Hendry demi berkumpul dengan teman-temannya Dika. Rio semakin berubah.
Wih, bawa apaan tuh Yan? Barang bagus. Hah? Barang bagus? Loh, Yan, seriusan kamu bawa obat ke sini? Dapat dari mana sih? Yang punya barangnya omku sih. Aku mah dikasih aja. Gila banget kamu Tian. Gila, beneran barang bagus guys. Langsung gas aja nggak sih kita cobain? Gas dik, gas. Kamu nggak mau nyoba yuk? Udah yuk, ambil aja. Mumpung masih muda ya kan. Nikmatin aja dulu. Rio menatap satu persatu temannya yang sudah mulai tidak sadar. Di satu sisi, dia menolak. Tapi di sisi lain, dia merasa penasaran. Apakah senikmat itu? Haruskah dia mencobanya juga? Baru saja Rio akan meraih barang tersebut, tiba-tiba Angkat tangan. Jangan ada yang kabur. Kalian semua kami bawa ke kantor. Dari mana kalian dapat barangnya? Saya, Pak. Saya sudah hubungi keluarga kalian semua. Hasil tes urin kalian akan saya beritahukan setelah mereka datang. Rio gelagapan. Dia takut sekali. Entah kenapa, saat polisi mengatakan sudah menghubungi keluarga, dia merasakan rasa takut yang aneh. Dia takut ibunya mengetahui perbuatannya. Walaupun Rio yakin 100% tes urinnya negatif karena dia tidak sempat mengonsumsi obat, tapi dia sempat minum alkohol sebelumnya. Rio menatap polisi yang tiba-tiba datang menghampiri polisi yang sebelumnya menjaga Rio dan yang lainnya. Siapa yang namanya Rio? Saya, Bu. Kamu ikut saya ya? Wah, diam. Hai, jika sekarang saya berada di kelas bahasa. Kita ngapain ke rumah sakit, Bu? Coba kamu tanya dokter itu. Dokter. Saudara Rio, Iya, Dok. Ada apa ya? mohon maaf sebelumnya, saya harus menyampaikan kabar duka. Ibu Melda mengalami kecelakaan saat mengemudi. Diduga karena kecepatan yang terlalu tinggi, beliau kehilangan kendali dan menabrak trotoar. Dikabarkan beliau meninggal di tempat kejadian. Rio diam. Bahkan untuk bernafas rasanya sulit sekali. Dunianya berhenti bergerak sesaat. Tapi biarpun begitu, samar-samar Rio mendengar alasan ibunya terburu-buru adalah untuk menemuinya di kantor polisi. Rio membayangkan seberapa panik sang ibu mendengar kabar tersebut. Kami dari kelas Brasaman mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wow, mana suaranya untuk